Jawa Tengah memiliki potensi pertanian yang melimpah ruah. Banyaknya petani dan lahan pertanian menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat produk komoditas pertanian seperti cabai dan bawang merah. Di atas kertas, Jawa Tengah telah mampu memenuhi kebutuhan domestik cabai dan bawang merah secara tahunan. Namun demikian, fakta di lapangan, kedua komoditas itu kerap menimbulkan inflasi pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menginisiasi pemanfaatan produk olahan pertanian berupa cabai kering dan pasta bawang merah. Dua produk tersebut diharapkan mampu menyelesaikan dua masalah sekaligus, kelangkaan di tingkat konsumen, serta stabilisasi harga demi menjamin kesejahteraan petani. Kami mengolah bawang merah menjadi beberapa produk turunannya, seperti pertama ada pasta bawang merah, kemudian bawang goreng, bawang crispy, kemudian ada minyak bawang, ada kerupuk bawang, dan beberapa produk turunan yang lain dari bawang merah. Kita itu ada produk namanya cabai merah keriting kering. Jadi kita beroperasi itu setelah kita ada alat yang namanya dehydrator, itu sejak tahun 2019-2020 kita antisipasi untuk bikin produk pada waktu harga drop di bawah 10 kita bikin produk cabai kering. Gitu, Mas. Jadi kita berjalan mulai tahun 2020 kita ada produk cabai kering juga sambal cabai kering. Prosesnya itu mulai dari pemilihan bahan baku. Kami bisa mengolah pasta ini mulai dari grade yang paling kecil ukurannya sampai yang paling besar-besar gitu. Tapi biasanya yang kami proses itu bawang yang ukurannya kecil, bukan bawang yang jelek. Semua bawang yang kita pakai bawang yang sehat, tapi di ukurannya itu kecil gitu. Itu kita proses mulai dari pemilihan bahan bakunya itu disortasi dan kemudian dicuci. Setelah itu diproses penggilingan dan pemasakan serta pencampuran ingredient di sana. Nah, jadi pasta bawang merah ini bumbu masak setengah jadi, yang fungsinya itu untuk masak seperti nasi goreng, tumis kangkung, bikin rendang, ataupun semua masakan yang memang membutuhkan bawang merah bahan bakunya gitu. Melihat dari sistem produksi kita bisa katakan cabai merah kering premium. Kenapa premium? Karena proses kita ini aja kita ambil cabai merah yang memang bukan afkiran. Jadi memang cabai merah bener bagus, kita proses, kita ambil tangkainya, kita cuci bersih untuk menghilangkan lapisan yang di sini pestisida. Baru kita masukkan ke alat namanya dehydrator. Alatnya pun itu terbuat dari stainless, tidak karatan, juga tempatnya kan di dalam ruangan, jadi tidak terkontaminasi dari benda-benda asing dari luar. Jadi higienis sekali. Proses pengolahan tersebut efektif meningkatkan nilai jual dari hasil panen yang diproduksi petani. Tak cuma menguntungkan petani, olahan pasta bawang merah dan cabai kering itu juga mampu menekan biaya pengeluaran konsumsi rumah tangga ketika harga pangan mengalami kenaikan. Keberadaan bawang merah dan cabai memang sulit untuk dihilangkan, terlebih di dapur-dapur rumah tangga yang demikian bergantung pada dua hasil pertanian tersebut. Ini kalau opini saya, dia bisa digunakan sebagai bumbu masakan yang meningkatkan rasa masakan, yang bisa berfungsi sebagai sumber dari nutrisi untuk ya mikronutrien atau makronutrien yang lain. Jadi dia memfasilitasi supaya kita bisa makan sumber itu lebih banyak. Betul, enak kan? Cabai kering dan pasta bawang merah itu adalah pangan olahan ya hitungannya. Sementara kalau yang gilingan di pasar, yang kita request sama ini penjualnya yang di pasar itu sifatnya adalah pangan segar. Yang harus dihabiskan segera. Pasar itu dia akan tahan seminggu di chiller gitu ya, di suhu dingin. Sementara kalau yang pangan olahan ini dia bisa tahan berbulan-bulan. Jadi secara keamanan pangan dua-duanya aman ketika dia digunakan sebelum masa simpannya habis. Saya rasa secara kualitas itu sama,
secara warna dan rasa saya kira juga sama. Dan menurut saya terjangkau. Yang fresh itu biasanya kita 1-2 seminggu lah maksimal itu sudah agak kebusukan. Tapi kalau ini kan dia lebih praktis, lebih sudah open dan kering. Saya yakin ini lebih lumayan lah, tahan lama lah. PR kita adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa mengkonsumsi cabai yang dikeringkan dan bawang di pasta ini. Tentunya kami membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir supaya menjaga pasta waktu surplusnya itu bisa masih bisa berguna, tidak busuk, maka dilakukan hilirisasi berupa apa? Berupa cabai kering dan pasta bawang merah. Nah itu untuk supaya dia tersedia setiap bulan. Ketika musim tanam, kalau mau cabai masih ada, tapi bentuknya sudah berupa tidak segar, tapi lebih diawetkan. Kedepan sih kami berharap dibantu di sisi legalitas ya. Kami ingin berinovasi produk-produk turunan lain dari bawang merah gitu dan coba ekspansi ke yang lebih luas lagi, khususnya market lokal dan ekspor gitu ya. Tentu kami butuh pendampingan dari segi legalitas dan pengawalan kami di sektor ekspor, karena saat ini kami sedang menjajaki pasar di Korea. Itu kami akan ekspor dalam waktu dekat itu minyak bawang merah ke sana. Pemerintah harus sering-sering sosialisasi menggunakan olahan produk cabai kering untuk pengolahan makanan. Ya, selain itu cabai kering seharusnya juga jadi alternatif. Tanaman cabai itu kan sangat fluktuatif. Di saat harga mahal, kita semisal sudah punya stok cabai kering, kita kan aman-aman saja. Kedua produk tersebut diharapkan mampu menjadi katalis bagi hilirisasi produk pertanian di Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan visi Jawa Tengah dalam RPJPD 2025 hingga 2045 sebagai penyokong industri dan pangan nasional.